Kadang cinta datang dari tempat yang tak pernah kita sangka. Dari tawa di balik gelas kopi. Dari tatapan sederhana yang akhirnya mengubah seluruh arah hidup. Inilah kisah nyata tentang seorang wanita yang mencoba bertahan di antara kesepian dan harapan. Dan seorang pemuda yang berani menantang pandangan dunia demi perasaan yang tulus. Halo teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah mampir di channel Kisah Mantap Malam Orang dengan Tangan Terlipat. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya bel, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati dan jadi pelajaran hidup untuk kita semua. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, ada sebuah warung kopi sederhana yang selalu ramai tiap pagi. Pemiliknya, Rina, seorang wanita berusia 30 tahun, dikenal ramah dan supel. Senyumnya jadi alasan banyak lelaki datang, meski hanya untuk menyeruput segelas kopi hitam. 3 tahun sudah Rina menjanda. Suaminya meninggal dalam kecelakaan, meninggalkannya dengan satu warung kecil dan banyak kenangan. Ia menolak lamaran beberapa pria karena trauma. Baginya, cinta sudah berakhir bersama orang yang dulu menemaninya. Namun pagi itu, seseorang datang mengubah ritme hidupnya. Namanya Bayu, seorang pemuda 20 tahun, pekerja pabrik yang baru pindah ke desa itu. Pakaian kerjanya sederhana, tangan kasarnya menunjukkan kerja keras. Ia datang karena lelah dan ingin sekadar minum kopi panas sebelum giliran kerja dimulai. "Bu, kopinya satu, pahit aja," katanya singkat. Rina menoleh, senyum kecil tersungging. "Iya, Nak. Duduk aja, sebentar ya." Tatapan itu, singkat tapi dalam. Bayu merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kehangatan yang menenangkan dalam suara lembut Rina. Hari berganti hari. Setiap pagi, Bayu selalu datang ke warung itu. Kadang ia hanya duduk diam, kadang berbincang ringan. Rina pun mulai terbiasa dengan kehadirannya. Di antara wangi kopi dan denting sendok, ada benih perasaan yang tumbuh tanpa disadari keduanya. Tapi di balik itu, desas-desus mulai muncul dari mulut ke mulut. "Janda itu kok dekat sama anak pabrik? Memalukan, bedanya jauh." Bisikan-bisikan itu mulai menelusup ke telinga Rina, membuatnya bimbang antara menjaga jarak atau mengikuti kata hatinya. Namun setiap kali Bayu datang dengan senyum hangat, rasa takut itu perlahan hilang. Sejak pagi itu, warung kopi milik Rina jadi terasa berbeda. Tak hanya karena aroma robusta yang kuat, tapi karena kehadiran Bayu yang makin sering datang. Meski awalnya ia datang sebelum berangkat kerja, kini pemuda itu mulai mampir juga sepulang pabrik. Alasannya selalu sama. "Pingin ngopi sore, Bu." Rina tertawa kecil tiap kali mendengarnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu alasan itu bukan kopi. Hari-hari berjalan pelan. Di setiap gelas kopi yang disajikan, ada percakapan kecil yang tumbuh menjadi kebiasaan. Bayu menceritakan betapa beratnya hidup di pabrik. Lembur, panas, tekanan mandor. Rina mendengarkan dengan sabar, sesekali memberi nasihat seperti seorang kakak. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Sore itu hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Warung kopi sepi. Hanya Bayu yang masih duduk di sudut, menatap hujan dengan pandangan kosong. "Bayu, nanti kehujanan pulang," kata Rina sambil menutup toples gula. "Nggak apa-apa, Bu. Saya tunggu reda aja." Rina berhenti. Dalam hening itu, hanya suara hujan yang terdengar. Ia mengambilkan handuk kecil dan meletakkannya di meja. "Kalau kedinginan, lep badanmu, nanti masuk angin." Bayu menatapnya lama. "Bu, kenapa Ibu selalu perhatian sama saya?" Rina terdiam, mencoba tersenyum. "Karena kamu baik, Bayu. Jarang ada anak muda sopan kayak kamu." Tapi Bayu tidak puas dengan jawaban itu. Atau karena ibu juga merasa sendiri? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar hati Rina. Ia berusaha menahan napas,
menatap keluar. Hujan makin deras, membasahi halaman kecil di depan warung. "Bayu, jangan bicara begitu," ucapnya pelan. Namun Bayu tak berhenti. "Setiap kali saya lihat ibu tersenyum di balik meja ini, saya tahu, di balik senyum itu ada kesepian. Saya cuma ingin ada di dekat ibu, biar nggak merasa sendirian lagi." Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh di pipi Rina. Ia cepat mengusapnya, pura-pura sibuk dengan teko kopi. "Bayu, kamu masih muda. Jangan bicara hal yang kamu belum mengerti," katanya. Suaranya bergetar. Bayu berdiri perlahan, mendekat. "Saya mungkin muda, Bu, tapi saya tahu rasanya sayang." Kata sayang itu menggantung di udara, bercampur dengan suara hujan. Rina menunduk, tangannya gemetar. Ia tak tahu harus marah atau tersentuh. Dunia seolah berhenti beberapa detik, hanya menyisakan dua hati yang saling mencari dalam kesunyian. Setelah itu, Bayu tak berkata lagi. Ia pamit, berjalan menembus hujan tanpa payung. Rina hanya berdiri di ambang pintu, menatap punggung pemuda itu menjauh. Di dadanya, ada sesuatu yang bergetar hebat, antara takut, rindu, dan rasa yang tak seharusnya tumbuh. Malamnya, Rina duduk di depan cermin. Ia memandangi wajahnya sendiri, yang mulai terlihat lelah tapi masih menyimpan pesona. "Kenapa kamu bodoh, Rin?" bisiknya. "Dia cuma anak muda. Jangan berharap apa-apa." Tapi hati, kadang tak bisa dinasihati oleh logika. Sejak malam itu, Rina sering gelisah tiap hujan turun. Karena hujan mengingatkannya pada tatapan Bayu, tatapan yang sederhana, tapi menyimpan kejujuran yang jarang ia temukan selama ini. Sejak hari hujan itu, suasana warung kopi Rina tak lagi sama. Bayu tetap datang seperti biasa, tapi kini di antara mereka ada keheningan yang berbeda, bukan canggung, tapi penuh arti. Tatapan mereka sering bertemu, lalu buru-buru beralih, seolah takut ketahuan oleh dunia. Namun dunia memang tak bisa buta selamanya. Suatu pagi, dua ibu-ibu dari desa sebelah mampir ke warung. Mereka memesan kopi, lalu mulai berbisik pelan sambil melirik ke arah Rina. Katanya si Bayu sekarang sering banget ke sini. Iya, padahal kan Bu Rina itu janda. Orang juga bisa salah paham. Rina mendengar sebagian kalimat itu, meski mereka berpura-pura tidak bicara keras. Dadanya sesak. Ia pura-pura sibuk menyapu lantai, tapi hatinya bergetar. Ia tahu, di kampung kecil ini, kabar menyebar lebih cepat daripada angin. Sore harinya, Bayu datang seperti biasa. Ia terlihat lelah. Kaosnya basah oleh keringat pabrik. "Bu, kopi pahit kayak biasa." "Ya," katanya sambil tersenyum. Rina menatapnya ragu. "Bayu, mulai besok, jangan sering kesini dulu, ya?" Bayu kaget. "Kenapa, Bu? Saya salah apa?" Rina menunduk. "Enggak, kamu enggak salah. Cuma, orang-orang mulai ngomong macem-macem. Ibu enggak mau kamu ikut kena gosip." Bayu tertawa pelan, meski matanya tampak kecewa. "Bu, saya datang bukan karena orang. Saya datang karena saya pengen lihat ibu. Kalau cuma karena omongan, biar saya hadapin." Rina menggeleng. "Kamu nggak ngerti, Bayu. Dunia ini kejam sama perempuan seperti aku. Sekali ada kabar miring, semua berubah. Ibu bisa kehilangan pembeli, bisa kehilangan nama baik." Bayu menatapnya lama, lalu menunduk. "Saya ngerti, Bu. Tapi saya cuma pengen ibu tahu. Saya nggak peduli mereka ngomong apa." Kalimat itu menancap di hati Rina. Ia ingin percaya, tapi hidup sudah mengajarinya untuk tak mudah berharap. Ia sudah terlalu sering kehilangan. Malamnya, ketika warung sudah tutup, Rina duduk sendirian di bangku kayu depan warung. Bulan purnama menggantung di langit. Ia mengingat semua hal, tatapan Bayu, tawa ringannya,
dan bagaimana pemuda itu membuatnya merasa hidup lagi. Namun semakin ia mengingat, semakin besar pula rasa takutnya. Dalam diam, ia berdoa lirih. Ya Tuhan, jangan biarkan aku jatuh lagi. Tapi kalau memang ini cinta, tolong kuatkan aku. Hari berganti minggu. Desas-desus makin ramai. Ada yang bilang Bayu sering mengantar Rina pulang. Ada yang bilang mereka berduaan di warung saat malam. Semua bualan itu tumbuh tanpa henti. Suatu siang, Bayu datang dengan wajah marah. Bu, si Joko sama teman-temannya ngomong jelek tentang ibu di depan pabrik. Rina menatapnya cemas. Bayu, kamu jangan ribut. Nanti malah makin besar masalahnya. Tapi mereka nuduh yang bukan-bukan, teriak Bayu. Saya nggak bisa diam. Rina mendekat, memegang bahunya. Bayu, tolong, jangan bikin masalah. Biar orang ngomong apa. Nanti juga mereka capek sendiri. Bayu terdiam, tapi air matanya menetes. Saya cuma nggak terima mereka hina ibu. Ibu nggak salah apa-apa. Dalam keheningan itu, Rina melihat ketulusan yang begitu dalam di mata Bayu. Sesuatu di dalam dirinya runtuh. Dinding yang selama ini ia bangun perlahan retak. Ia menyadari, mungkin cinta bukan datang dari usia, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal meski dunia menertawakan. Warung kopi Rina kini tak seramai dulu. Kursi-kursi bambu yang biasanya penuh kini lebih sering kosong. Beberapa pelanggan tetap bahkan memilih beralih ke warung sebelah. Rina tahu alasannya, bukan karena rasa kopi yang berubah, tapi karena lidah manusia lebih tajam dari biji kopi yang digiling pagi-pagi buta. Desas-desus tentang kedekatannya dengan Bayu sudah menyebar kemana-mana. Di pos ronda, di toko kelontong, bahkan di pabrik tempat Bayu bekerja. Janda manis itu udah punya gandengan, katanya anak pabrik. Wah, nggak malu tuh? Beda 10 tahun. Anaknya aja bisa seumuran Bayu. Kalimat-kalimat itu menusuk telinga. Tiap kali Rina mendengar orang berbisik, jantungnya berdegup keras. Ia mulai merasa malu keluar rumah. Bahkan sekadar ke pasar pun ia menunduk dalam-dalam. Bayu, di sisi lain, menghadapi tekanan di tempat kerja. Teman-temannya mengejek, sebagian bahkan terang-terangan menertawakan. Bayu, katanya kamu pacaran sama janda warung kopi? Mantap juga, hahaha. Bayu hanya diam. Tapi setiap ejekan itu datang, genggamannya di tangan makin erat. Ia tahu apa yang mereka katakan tidak benar. Tapi bagaimana cara menjelaskan perasaan yang bahkan dirinya sendiri belum bisa pahami? Suatu sore, Bayu datang ke warung seperti biasa. Tapi kali ini wajahnya muram. Ibu, saya mau ngomong, katanya pelan. Rina mengangguk. Duduk dulu, Bayu. Ada apa? Saya kayaknya mau pindah kerja, Bu. Rina langsung menatapnya kaget. Kenapa? Bukan karena nggak betah, tapi saya nggak tahan lagi, Bu. Orang-orang di pabrik ngomongin ibu terus. Saya marah, tapi kalau saya ribut, malah bikin nama ibu tambah jelek. Rina terdiam. Dadanya terasa berat. Ia menatap gelas kopi yang baru saja disajikan. Uap panasnya mengaburkan pandangan. Bayu, kamu nggak harus sejauh itu. Ibu bisa hadapi ini sendiri. Tapi saya nggak bisa lihat ibu diperlakuin kayak gini, ucap Bayu dengan mata berkaca. Saya cuma pengin ibu tenang. Hening panjang menyelimuti warung itu. Di luar, langit mulai gelap. Awan kelabu menggantung, seolah menahan hujan yang sebentar lagi jatuh. Rina menarik napas panjang. Bayu, kamu masih punya masa depan. Jangan rusak hidupmu cuma karena ibu. Kamu harus fokus kerja, nabung, mikirin hidupmu sendiri. Tapi gimana dengan ibu? Ibu udah terbiasa sendiri, katanya lirih. Bayu menunduk, menatap meja yang kini basah oleh tetesan kopi. Kalau ibu pikir saya cuma kasihan, ibu salah.
Saya benar-benar sayang sama ibu. Kata itu membuat Rina menutup mulut dengan tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Bayu, jangan bikin semuanya makin sulit, ucapnya pelan. Cinta kamu itu tulus. Ibu tahu. Tapi dunia nggak akan ngerti. Hujan mulai turun deras. Petir menyambar jauh di langit. Bayu berdiri. Suaranya parau. Kalau dunia nggak ngerti, biar saya yang bertahan. Biar saya yang ngerti ibu. Ia meninggalkan warung, melangkah di bawah hujan lebat tanpa menoleh lagi. Rina berlari ke depan, memanggilnya. Tapi suara hujan menelan segalanya. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Matanya memandang punggung pemuda itu perlahan hilang di tikungan jalan. Malam itu, warung kopi Rina terasa hampa. Ia duduk di bangku yang sama seperti biasa. Tapi tak ada suara tawa, tak ada candaan ringan. Hanya suara hujan dan lampu minyak yang bergetar ditiup angin. Hari-hari berjalan lambat. Warung kopi Rina kini benar-benar sepi. Meja-meja bambu berdebu, toples gula tak lagi penuh. Dan suara tawa pelanggan hanya tinggal kenangan. Ia mencoba tegar, meski hati perlahan runtuh. Sejak Bayu pergi, Rina merasa seperti kehilangan separuh dirinya. Ia tak tahu di mana pemuda itu bekerja sekarang. Kadang, ia menatap jalan yang sama tempat Bayu dulu datang setiap pagi, berharap sosok itu muncul membawa senyum sederhana seperti dulu. Tapi yang datang hanyalah angin sore dan bayangan masa lalu. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Rina yang sedang menutup warung mendengar suara ketukan di pintu. Ia membuka sedikit, lalu tertegun. Di sana berdiri seorang wanita tua, tubuhnya basah kuyup. "Bu, tolong, ada kecelakaan di jalan depan. Seorang anak muda pingsan di pinggir sawah," teriaknya panik. Tanpa pikir panjang, Rina berlari mengikuti. Di bawah derasnya hujan, ia melihat seseorang terbaring di tanah berlumpur. Bajunya sobek, wajahnya pucat. Ia tertegun. Itu Bayu. Bayu. Astagfirullah. Rina segera berlutut, mengangkat kepala pemuda itu ke pangkuannya. Luka di pelipisnya mengalirkan darah tipis. "Bayu, bangun. Nak, tolong jangan tinggalin ibu," ucapnya lirih. Air matanya bercampur air hujan. Dengan bantuan warga, mereka membawa Bayu ke rumah Rina karena puskesmas sudah tutup malam itu. Rina membersihkan luka di dahinya dengan tangan gemetar. "Kenapa kamu bisa kayak gini, Bayu?" bisiknya. Dalam setengah sadar, Bayu membuka mata, tersenyum samar. "Saya mau pulang, Bu." "Pulang? Ke sini, ke warung ini. Saya kangen kopi buatan ibu." Air mata Rina jatuh lagi. Ia menatap wajah lemah pemuda itu, yang kini terlihat jauh lebih dewasa dari terakhir kali ia melihatnya. Bayu bercerita pelan, bahwa setelah pergi dari pabrik, ia bekerja di kota sebagai buruh bangunan. Tapi hidup di sana keras. Hingga malam itu, saat ia mencoba pulang diam-diam untuk melihat warung Rina, motor tuanya tergelincir di jalan licin. Rina terdiam lama. Lalu, tanpa sadar, tangannya menggenggam tangan Bayu erat. "Kenapa kamu harus sejauh ini, Bayu?" "Karena saya nggak bisa jauh dari ibu. Saya kerja keras cuma buat buktiin. Saya pantas buat jagain ibu." Kata-kata itu menghantam perasaan Rina. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Bayu, kamu nggak harus buktiin apa-apa. Kamu udah cukup. Dengan datang ke sini aja, kamu udah nyelamatin hati ibu dari sepi." Hening. Hujan di luar masih turun deras. Tapi di dalam rumah itu hanya ada dua hati yang saling memahami. Bayu menatap Rina dalam-dalam. "Kalau saya minta izin buat tinggal di sini, bantuin ibu di warung, ibu izinin?" Rina menatapnya. Air mata masih menetes. "Bayu, orang-orang pasti ngomong lagi." "Biarin, Bu. Dunia boleh ngomong apa aja. Yang penting saya di sini, jagain ibu, bantuin kerja,
bikin warung ini hidup lagi. Rina tak bisa menjawab. Ia hanya menutup wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Bayu mendekat, memegang tangannya perlahan. Mulai besok, biar saya yang buka warung, Bu. Ibu istirahat aja. Kita mulai dari awal, bareng-bareng. Keesokan paginya, saat matahari muncul dari balik kabut, warung kopi itu kembali buka. Orang-orang yang lewat menatap dengan tatapan heran, melihat pemuda yang dulu mereka bicarakan kini berdiri di balik meja, menyeduh kopi untuk pelanggan dengan senyum hangat. Dan di sisi belakang, Rina menatap dari jauh. Matanya berkaca tapi bibirnya tersenyum. Warung yang dulu sepi kini hidup kembali, bukan karena pelanggan, tapi karena semangat dua orang yang belajar bertahan melawan pandangan dunia. Pagi itu, warung kopi Rina kembali beraroma harum. Uap kopi mengepul di udara. Suara sendok beradu dengan gelas kaca seperti musik pagi yang menenangkan. Tapi kini, pemandangan di balik meja berbeda. Ada dua tangan yang bekerja bersamaan. Tangan Rina dan tangan Bayu. Sudah 2 bulan sejak malam hujan itu. Bayu tinggal di rumah Rina, bukan sebagai apa-apa, tapi sebagai pembantu warung. Begitulah Rina menjawab setiap orang yang bertanya. Namun, bagi mereka berdua, keberadaan Bayu lebih dari sekadar membantu. Ia menjadi penopang semangat, pengisi kekosongan, dan kadang, pelindung dari dunia yang kejam. Warung kopi itu perlahan hidup lagi. Pembeli kembali datang. Bukan hanya karena rasa kopi, tapi karena keramahan Bayu yang jujur dan senyum Rina yang kini terlihat lebih tenang. Orang-orang mulai terbiasa melihat keduanya bekerja berdampingan. Walau masih ada bisikan, tapi waktu seolah membuat gosip kehilangan giginya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu siang, seorang pria datang ke warung. Usianya sekitar 40, berjas rapi, naik motor besar. Tatapannya dingin, suaranya berat. Bu Rina, boleh saya bicara sebentar? Rina menatapnya terkejut. Ia mengenali wajah itu. Dimas, adik mendiang suaminya. Ia jarang datang sejak kematian kakaknya. Tapi hari itu, tatapannya penuh penilaian. Aku dengar kamu sekarang tinggal sama anak muda. Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Rina menelan ludah. Dia cuma bantu di warung, Mas. Bantu? Orang-orang di kampung bilang lain. Kamu nggak malu, Rin? Kakakku baru 3 tahun meninggal. Kamu udah dekat sama anak umur 20. Suara Dimas meninggi. Pelanggan di warung mulai menatap. Rina merasa wajahnya panas. Matanya berair. Mas, tolong jangan bicara di sini. Kenapa? Takut orang tahu? Sudah telanjur. Rin, kamu itu perempuan. Harus jaga nama baik keluarga. Bayu yang baru datang dari belakang langsung maju. Pak, jangan marahi Bu Rina. Dimas menatap sinis. Kamu Bayu, ya? Anak pabrik itu? Kamu pikir kamu siapa sampai berani ngatur urusan keluarga ini? Bayu menatap lurus. Nadanya tegas tapi tenang. Saya cuma nggak mau ibu dipermalukan di depan orang. Dia bukan ibumu, bentak Dimas. Rina terkejut, berdiri di antara keduanya. Cukup, Mas Dimas. Jangan kasar. Bayu cuma bantu saya. Saya yang suruh dia tinggal di sini. Dimas menatap Rina lama. Matanya dingin. Orang seperti kamu nggak pantas ngomong soal harga diri. Kalau almarhum kakakku tahu, dia pasti kecewa. Kata itu menghantam Rina seperti pisau. Ia menunduk, menahan air mata. Bayu mengepalkan tangan, tapi Rina menatapnya dengan isyarat agar diam. Setelah Dimas pergi, Rina duduk pelan di kursi bambu. Bahunya gemetar. Bu, maaf, saya harusnya. Tidak, Bayu, potong Rina pelan. Kamu nggak salah. Dunia memang nggak akan pernah berhenti menilai. Hari itu, Rina menutup warung lebih cepat. Ia duduk di beranda, menatap langit sore yang memerah.
Bayu datang membawa 2 gelas teh hangat. Bu, saya janji, suatu hari nanti saya bakal bikin semua orang berhenti ngomongin ibu. Rina tersenyum samar. Kamu nggak harus buktiin apa-apa, Bayu. Cukup jadi kamu yang seperti ini. Itu sudah lebih dari cukup. Bayu menatap wajah wanita itu. Wajah yang sudah melewati banyak badai tapi tetap memancarkan keteguhan. Dalam hatinya, ia bersumpah akan melindungi wanita itu sampai kapanpun. Malamnya, Rina menulis sesuatu di buku kecil di meja kamarnya. Kalau esok aku pergi, semoga Bayu tetap menemukan alasan untuk tersenyum. Karena aku hidup, bukan untuk dicintai, tapi untuk mencintai dengan diam. Beberapa hari kemudian, tubuh Rina mulai sering lemas. Ia batuk, kadang pingsan tanpa sebab. Bayu panik dan membawanya ke puskesmas. Dokter berkata ia kelelahan, perlu istirahat total. Namun Bayu tahu, ini lebih dari sekadar lelah. Ini luka yang tak semua orang bisa lihat. Luka dari tekanan, dari kehilangan, dari cinta yang tak semestinya harus bersembunyi. Hujan turun lagi malam itu. Rintiknya jatuh perlahan di atap seng, menimbulkan bunyi lembut yang dulu mereka cintai. Rina berbaring di ranjang kecil di kamarnya. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Matanya menatap langit-langit yang lembab. Sementara Bayu duduk di kursi kayu di sampingnya, menggenggam tangan wanita itu erat. Sudah seminggu Rina sakit. Warung kopi tutup sementara. Para pelanggan datang menanyakan kabar. Beberapa membawakan makanan, tapi Rina hanya tersenyum lemah dan berkata, "Aku cuma kecapean." Namun Bayu tahu, perempuan itu menahan sakit yang lebih dari sekadar fisik. Setiap kali ia menatap Rina, ia melihat wanita yang berjuang mempertahankan martabat di tengah dunia yang kejam. "Bayu," suara Rina pelan, nyaris seperti bisikan. "Iya, Bu. Kalau nanti aku nggak ada." "Jangan ngomong gitu," potong Bayu cepat. Matanya berkaca-kaca. Rina tersenyum kecil. "Dengerin dulu, Nak. Kalau nanti aku nggak ada, kamu janji sama aku. Jangan tinggal di sini sendirian. Dunia ini nggak akan sebaik hatimu." Bayu menggeleng, menggenggam tangan Rina lebih kuat. "Saya nggak peduli dunia ngomong apa. Saya cuma mau di sini, sama ibu." Rina menatapnya lama. "Bayu, kamu masih muda. Hidupmu baru mulai. Jangan buang waktumu buat jagain perempuan kayak aku. Perempuan kayak ibu." Bayu tersenyum pahit. "Perempuan kayak ibu yang ngajarin saya arti hidup, arti cinta, arti sabar. Kalau itu bukan sesuatu yang berharga, saya nggak tahu apa lagi." Air mata Rina akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Bayu meraih tangan itu dan menciumnya perlahan, bukan dengan nafsu, tapi dengan cinta yang tulus dan dalam. "Bayu." "Iya, Bu. Terima kasih. Udah bikin aku ngerasa hidup lagi." Malam semakin larut. Di luar, suara hujan semakin deras. Angin menembus celah-celah jendela, membawa dingin yang menusuk. Bayu menutupi tubuh Rina dengan selimut, lalu duduk di lantai, bersandar di sisi ranjang sambil menggenggam tangannya. Ia tak sadar tertidur dengan mata masih basah. Dan ketika pagi datang, suara ayam, cahaya mentari, aroma tanah basah, Bayu terbangun dalam keheningan. Tangan Rina tak lagi hangat. Wajahnya tenang, seolah tertidur panjang. Di dada, sebuah surat kecil terselip di bawah selimut. Dengan tangan gemetar, Bayu mengambil dan membacanya. "Bayu, kalau kamu baca surat ini, berarti aku udah pergi. Jangan sedih, Nak. Aku pergi dengan hati penuh rasa syukur. Tuhan kasih aku kesempatan buat ngerasain cinta yang jujur, yang gak peduli umur, status, atau omongan orang. Aku minta kamu jangan menyesal. Karena dari kamu, aku belajar kalau cinta itu nggak pernah salah. Yang salah adalah dunia yang nggak mau paham. Jagalah warung ini. Warung kecil ini saksi kita.
Dan kalau suatu hari kamu punya seseorang yang kamu sayang, ajak dia duduk di kursi pojok itu. Ceritain kisah kita, bukan buat dikasihani, tapi buat dikenang. Dengan cinta, Rina. Bayu tak bisa menahan tangis. Ia memeluk tubuh Rina, memanggil namanya berulang kali. Hujan kembali turun, seperti langit ikut berduka. Di luar, daun-daun kopi bergoyang diterpa angin, menebarkan aroma yang dulu selalu membuat Rina tersenyum. Beberapa bulan berlalu. Warung kopi itu kini berdiri lagi, tapi dengan nama baru di papan kayu di depan. Minuman panas warung kopi Rina O Bayu, tempat cinta tak pernah salah. Bayu kini berdiri sendiri di balik meja, menyajikan kopi seperti yang dulu Rina lakukan. Setiap sore, ia duduk di kursi pojok, kursi tempat Rina dulu menatap langit, sambil memandang hujan yang turun di halaman. Senyumnya lembut, matanya menerawang jauh. Bu, saya nggak akan lupa janji saya. Saya akan terus hidup. Tapi cinta saya ke ibu, nggak akan pernah hilang. Narasi berhenti di sana. Namun bagi orang yang pernah mencintai tanpa diterima, kisah mereka tetap hidup. Di setiap gelas kopi yang harum, di setiap hujan yang turun, di setiap detik ketika cinta terasa salah, padahal tidak. Terima kasih sudah menonton kisah ini, teman-teman Awan Hujan 2. Semoga kalian selalu sehat dan dikelilingi cinta yang tulus seperti kisah Rina dan Bayu. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang arti cinta sejati. Salam hangat dari kami. Semoga selalu ada kopi, hujan, dan kenangan yang membuatmu tetap kuat.